Halo, selamat siang. Kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai mata kuliah dasar-dasar perhitungan pengawasan yang akan masuk sebagai salah satu learning outcome dalam mata kuliah pengawasan pabrikasi gula 1. Nah, kemarin teman-teman sudah kita berikan slide untuk dipelajari dan dipahami, dan untuk hari ini saya akan coba untuk sampaikan beberapa hal yang mungkin sifatnya detail terhadap materi-materi yang sudah kita sampaikan pada slide yang sudah teman-teman terima. Nah, dalam setiap manajemen, baik manajemen di perusahaan pabrik gula besar maupun kecil, selalu ada unsur pengawasan. Jadi pengawasan tidak bisa lepas dari praktek-praktek operasional maupun manajemen di pabrik gula. Nah, mengingat bahwa pabrik gula ini merupakan usaha untuk mencapai produksi gula secara ekonomis, maka kita perlu praktek pengawasan atau praktek kontrol untuk menjamin terjadinya atau berjalannya sisi ekonomis dari produksi gula. Nah, maksud dari sisi ekonomis ini apa? Sebenarnya lebih kepada bahwa kita mengolah tebu menjadi gula sebagai gula produk itu dalam konteks yang efektif dan efisien. Kita bisa mendapatkan gula dengan kualitas dan kuantitas semaksimal mungkin dengan mengeluarkan biaya yang serendah mungkin. Itulah aspek ekonomis yang dimaksud di sini. Nah, aspek ekonomis ini bisa berjalan dengan baik sekali lagi kalau pengawasan dan atau kontrol proses produksi bisa berjalan dengan baik. Nah, pengawasan ini kecuali dimaksud menilai hasil pekerjaan di pabrik sendiri, juga dimaksud agar dapat dipakai membandingkan dengan hasil pekerjaan dari pabrik-pabrik yang lain. Bahkan sebaiknya dapat juga membandingkan dengan hasil pekerjaan pabrik-pabrik gula di negara yang lain. Karena apa? Karena sebenarnya idealnya parameter dan praktek pengawasan di setiap pabrik itu sama. Entah itu pabrik yang berasal dari negara yang sama-sama di Indonesia, mohon maaf, pabrik yang berasal dari negara Indonesia atau juga pabrik yang berasal dari negara yang lain. Katakanlah misalnya kalau kita mau mengompar pabrik gula X di Yogyakarta dengan pabrik gula yang ada di Thailand sana, kalau misalnya kemudian kita menganut atau mengacu pada standar pengawasan yang sama, maka kita bisa apple to apple untuk membandingkan dua pabrik tadi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga agar dicapai maksud membandingkan hasil pekerjaan antar pabrik gula tersebut, maka cara menjalankan pengawasan harus seragam. Demikian juga cara penyampaian hasil pengawasan ini juga harus seragam. Nah, di bahan sebelumnya saya sudah sampaikan beberapa hal dasar-dasar pengawasan mulai dari definisi, kemudian satuan atau mungkin juga beberapa hal yang lain dengan tujuan menyampaikan kepada teman-teman itulah yang merupakan dasar yang digunakan untuk pengawasan pabrikasi di seluruh pabrik gula yang ada di dunia. Tinggal kita nanti melihat bagaimana penjelasan setiap breakdown dasar tadi. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya mulai dari proses cara pengambilan sampel, melakukan analisis, mengadakan perhitungan, kemudian penyiapan dan pengisian formulir-formulir laporan pengawasan, kemudian juga periodisasi atau waktu untuk pembuatan laporan pengawasan, sudah ada standarisasinya. Entah itu kemudian standarisasinya itu menggunakan katakanlah Bulletin 11 atau Bulletin 4 dari PTPN dari P3GI gitu kan. Nah, atau katakanlah menggunakan standar dari textbook yang ada. Tergantung pengawasan kita mau menggunakan Java atau ISCCT. Kalau menggunakan Java, biasanya kita menggunakan acuan Bulletin 4 dan Bulletin 11 dari P3GI pun sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau misalnya kita menggunakan pengawasan metode ISCCT, nah kita memerlukan beberapa pendekatan yang lain yang bisa kita adopt dari textbook yang ada. Oke, kita akan lanjut di slide selanjutnya. Ini adalah gambaran mengenai konsep dasar pengawasan produksi. Nah, kebetulan ya oke lah kita pakai contohnya di proses gilingan. Nah, dalam ilmu pengawasan,
di pabrik gula, atau mungkin juga pengawasan produksi di industri yang lain, sebenarnya konteksnya sama. Jadi kita harus menjamin bahwa yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi bahan baku tebu dan juga material yang masuk ke pabrik gula itu harus balance dengan bahan yang dihasilkan atau keluar dari pabrik gula. Nah, sederhananya secara parsial kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran proses produksi di gilingan. Tebu masuk, susunan tebu ada pol persen tebu, brix persen tebu, sabut persen tebu, air tebu bebas brix persen tebu, gitu kan. Kemudian seiring dengan tebu masuk, ada juga penambahan air imbibishi ke gilingan. Nah, kemudian setelah itu dihasilkanlah nira mentah dan ampas. Berat tebu ditambah dengan berat imbibishi harus sama dengan berat nira mentah yang dihasilkan oleh gilingan ditambah dengan berat ampas. Nah, kalau di sini berat nira mentah kita ada koreksi kotoran analisis nira mentah, kemudian kalau di analisis ampas kita ada parameter zat kering, kadar air, dan persen pol. Nah, kembali lagi ke tadi bahwa untuk basic pengawasan produksi itu adalah pemasukan sama dengan pengeluaran. Yang masuk harus sama dengan yang keluar. Jadi kalau dalam contoh ini ton tebu dan berat air imbibishi kalau dijumlahkan harus sama dengan jumlah berat nira mentah ditambah dengan berat ampas. Nah, dalam persamaan ini berat dari tebu kan kita sudah ketahui bersama karena tebu yang masuk ke pabrik gula itu pasti ditimbang. Bagaimana dengan imbibishi? Imbibishi pasti juga ditimbang. Artinya berat air imbibishi kita juga ketahui. Bagaimana dengan nira mentah? Nah, kalau berat nira mentah pasti juga ditimbang. Ya kan? Kita pasti akan tahu berapa sih berat nira mentah dari setiap satuan waktu pengamatan. Nah, bagaimana dengan berat ampas? Tidak selalu pabrik itu melakukan perhitungan berat ampas. Tetapi kita dapat mengetahui berat ampas, ya kan, meskipun tidak ditimbang dengan menggunakan beberapa teknik perhitungan yang sederhana yang nanti akan kita bahas. Nah, dengan diketahuinya berat ampas, maka dengan mempergunakan angka analisis dapat pula kita hitung berat pol ampas, berat brix ampas, berat serabut dalam ampas dalam kintal, atau katakanlah dalam ton, tergantung nanti satuan yang kita inginkan. Nah, kemudian ini penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa kita bisa ketahui untuk semua berat komponen dari yang masuk maupun yang keluar, terlepas kemudian ampas tidak ada proses penimbangan, tapi kita bisa juga untuk melakukan proses perhitungan sederhana untuk mengetahui berapa sih berat ampas yang ada gitu dalam satuan waktu tertentu. Nah, kemudian dari berat ampas yang sudah diketahui kita juga bisa menghitung berat pol, berat brix, dan berat serabut dalam ampas maupun juga parameter yang lain. Oke deh, kita akan lanjutkan di latihan soal kemarin ya. Oke, ini latihan soal kita kemarin. Jadi bagaimana jika kita ketahui bersama kan berat nira mentah itu adalah berat nira gilingan 1 dan berat nira gilingan 2. Nah, tetapi di pabrik yang ditimbang itu hanya berat nira mentah. Berat nira gilingan 1 dan berat nira gilingan 2 tidak kita timbang. Gimana caranya kita bisa mendapatkan berat nira gilingan 1 dan juga berat nira gilingan 2? Ada yang sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah atau soal ini? Atau ada yang sudah ketemu bagaimana rumusnya atau formulasinya untuk menghitung berat nira gilingan 1 maupun berat nira gilingan 2 secara parsial? Oke, coba kita akan hitung bersama-sama caranya seperti apa, formulasinya seperti apa, sampai kita bisa menghitung berat nira gilingan 1 ini berapa atau berat nira gilingan 2 ini berapa. Oke ya, siapkan pulpen kertas bagi yang mungkin belum ketemu hasilnya. Kalau sudah ketemu tinggal dicocokkan aja, sama atau enggak. Oke, penyelesaiannya sebenarnya menggunakan penyelesaian dengan pendekatan matematis sederhana ya. Jadi kalau misalnya kita jabarkan, nanti akan menjadi seperti ini. Alurnya pertama, tadi bahwa ton nira gilingan 1 ditambah ton nira gilingan 2 itu adalah ton nira mentah. Atau kuanta nira gilingan 1 dan kuanta nira gilingan 2
itu adalah kuanta dari nira mentah. Itu baris pertama. Nah, kalau misalnya baris pertama seperti itu, berarti bisa dong kemudian kita asumsikan ton Brix nira gilingan 1 ditambah ton Brix nira gilingan 2 sama dengan ton Brix nira mentah. B besar itu adalah ton Brix. Kalau B kecil, persen Brix. P besar itu ton pol, P kecil persen pol. Ini sama dengan definisi yang ada di slide PowerPoint materi sebelumnya. Nah, oke, sampai dengan baris kedua sudah paham. Ton Brix nira gilingan 1 tambah ton Brix nira gilingan 2 sama dengan ton Brix nira mentah. Nah, kemudian di baris ketiga ini kita pindah. Jadi ton Brix nira gilingan 2 kita tarik ke sisi kanan. Sehingga persamaannya menjadi ton Brix nira gilingan 1 sama dengan ton Brix nira mentah dikurangi ton Brix nira gilingan 2. Oke. Nah, di baris keempat kita breakdown. Ton Brix itu biasanya didapatkan dari perkalian ton bahan dengan persen Brix. Sehingga kalau ton Brix nira gilingan 1, itu kita dapatkan dari ton nira gilingan 1 dikalikan Brix, persen Brix nira gilingan 1. Begitu juga dengan ton Brix nira mentah dan ton Brix nira gilingan 2. Yang kemudian kita jabarkan sama dengan ton nira mentah dikalikan persen Brix nira mentah dikurangi ton nira gilingan 2 dikalikan persen Brix nira gilingan 2. Ini yang di baris keempat. Sampai sini saya yakin semua paham ya. Oke. Nah, kemudian di baris kelima, nira gilingan 2, ton nira gilingan 2, kita breakdown dengan persamaan di baris pertama. Jadi di baris pertama itu kan ton nira gilingan 1 ditambah ton nira gilingan 2 sama dengan nira mentah. Kalau nira gilingan 2 berarti apa? Berarti nira mentah dikurangi nira gilingan 1 kan gitu. Nah, kembali ke baris keempat tadi, untuk yang sisi kiri tetap sama, kemudian sisi kanan menjadi ton nira mentah dikalikan persen Brix nira mentah dikurangi, ya kan? Ton nira mentah dikurangi nira gilingan 1. Ini adalah breakdown dari ton nira gilingan 2. Ton nira gilingan 2 adalah ton nira mentah dikurangi ton nira gilingan 1. Dikalikan persen Brix nira gilingan 2. Oke, sampai ke baris kelima, teman-teman pasti sudah paham. Kalau belum paham nanti di-replay aja deh apa yang saya jelaskan tadi. Masuk ke baris ke-6. Sisi kiri masih sama. Nah, sisi kanan kita kalikan untuk yang tadi kita ubah dari ton nira gilingan 2 menjadi ton nira mentah dikurangi ton nira gilingan 1. Sehingga persamaannya menjadi ton nira gilingan 1 dikalikan persen Brix nira gilingan 1 sama dengan ton nira mentah dikalikan persen Brix nira mentah dikurangi ton nira mentah dikalikan Brix, persen Brix nira gilingan 2 ditambah ton nira gilingan 1 dikalikan persen Brix nira gilingan 2. Ini perkalian sederhana dalam matematika dasar ya. Nah, itu sampai ke baris ke-6. Jadi baris ke-6 yang diubah itu yang sisi kanan belakang. Jadi dikalikan nira mentah ton nira mentah dikalikan persen Brix nira gilingan 2, kemudian ditambah dengan ton nira gilingan 1 dikalikan dengan persen Brix nira gilingan 2. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan di baris ke-7. Nah, di baris ke-7 ini kita mulai geser-geser nih. Jadi ada yang dari sisi kanan digeser ke kiri. Yaitu ton nira gilingan 1 yang dikalikan dengan persen Brix nira gilingan 2. Sehingga persamaannya menjadi ton nira gilingan 1 dikalikan persen Brix nira gilingan 1 dikurangi ton nira gilingan 1 dikalikan persen Brix nira gilingan 2. Dan di sisi kiri tinggal ton nira mentah dikalikan persen Brix nira mentah dikurangi ton nira mentah dikalikan persen Brix nira gilingan
kedua. Nah, kemudian di baris selanjutnya, ke-8 ini ya, baris ke-8 atau baris selanjutnya, kita sederhanakan persamaannya. Ya kan? Yang sebelah sisi kiri sama-sama ada ton nilai gilingan 1 kita keluarkan. Dikalikan dengan persen Brix nilai gilingan 1 yang dikurangi dengan persen Brix nilai gilingan 2. Yang sisi kanan pun sama. Sama-sama ada ton nira mentahnya. Maka ton nira mentah bisa kita keluarkan dikalikan dengan persen Brix nira mentah dikurangi dengan persen Brix nira gilingan 2. Nah, sampai sini udah enak nih. Kalau kemudian nanti ditanyakan, kita pengen menghitung ton nira gilingan 1 atau ton nira gilingan 2 gitu kan. Ya salah satunya kita temukan dulu. Karena kalau salah satu kita temukan, nanti ton nira gilingan yang lain tinggal kita cari dengan mengurangi ton nira mentah. Nah, finally ton nira gilingan 1 kita bisa hitung ya kan dengan rumus ya kan. Nira mentah dikalikan ton nira mentah dikalikan persen Brix nira mentah dikurangi persen Brix nira gilingan 2 dibagi persen Brix nira gilingan 1 dikurangi persen Brix nira gilingan 2. Ketemulah ton nira gilingan 1 berapa. Kemudian karena ton nira mentah kita sudah ketahui, karena selalu pasti ton nira mentah itu ditimbang, atau mungkin terukur dengan flow meter. Nah, sehingga ton nira gilingan 2 ya enak saja. Ton nira mentah yang sudah terukur dengan flow meter atau bolonya, dikurangi dengan ton nira gilingan 1 yang kita ukur dengan menggunakan rumus yang kita dapatkan di sini. Jadi ketemu berapa sih ton nira gilingan 1 dan berapa ton nira gilingan 2. Sederhana kan? Jadi pengawasan itu sebenarnya meskipun banyak hitung-hitungannya, tetapi breakdown-nya itu sederhana. Kita menggunakan pendekatan matematika dasar. Oke, itu merupakan gambaran mengenai dasar perhitungan di pengawasan. Sekali lagi kuncinya adalah dasar perhitungan pengawasan itu mengharuskan bahwa yang masuk dan yang keluar itu harus balance. Input sama dengan output. Entah apapun itu bentuknya, tetapi kuantanya harus balance. Kalau kemudian tidak balance berarti ada losses, ada kehilangan gula di dalam proses produksi yang kita amati. Baik, saya kira itu untuk penjelasan dasar-dasar perhitungan pengawasan pabrikasi gula. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pengawasan bahan baku produksi di pabrik gula atau pengawasan bahan baku tebu. Saya kira demikian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.